Nah, tapi Pak, dari sini apakah ada kemungkinan begitu ataupun juga bisakah ini dikembangkan lagi oleh stakeholder terkait ataupun kementerian terkait untuk menelusuri kira-kira ini masalah yang lain apa gitu harus dibereskan begitu? Sangat bisa, Mbak, karena mereka itu ya, ini kan kayak judi online nih, gitu loh, berjejaringnya pinter nih nyumput-nyumputnya. Kan sebetulnya nggak banyak orang mereka nih, operator satu dipasang robot nih 200 nomor, pencet aja, mana yang kena itu yang dikibulin kira-kira begitu ya. Makanya ini menjadi entry point aja, karena pasti banyak keterlibatan tempat lain. Contoh, coba kita bisa menduga nggak, gampang soal orangnya ya, di Tangerang dengan namanya Bekasi punya kemiripan nggak dalam motif bambu yang sama? Kalau iya, jadikan sebagai rujukan dulu. Oh, kira-kira ini punya persamaan. Metode-metodenya cek ada persamaan. Baru mencari kepada aktornya, gitu. Baik. Setelah aktor, apa motif kepentingannya? Oh, ternyata masa bikin pelabuhan kudu sampai bikin 8 km ke tengah laut, gitu ya, mendembarkasi ininya. Alasannya restorasi, kok begitu juga caranya. Maka bisa dipastikan ini adalah tindakan-tindakan yang serupa, satu paket dengan apa yang terjadi di Tangerang. Nah, saat ini Pak Bukri kita pantau situasi terkini, ini gambar atau visual terkini dari Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, di mana yang menjadi lokasi dimulainya atau juga tadi lokasi rapat koordinasi antara stakeholder terkait untuk kemudian membahas atau juga melakukan pembongkaran terhadap pagar laut. Tadi kami pantau, Saudara, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto ini ikut naik menggunakan mobil yang ini akan digunakan untuk memulai proses pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Nampaknya ini petugas ataupun juga personel yang terjun nantinya dalam prosesi pembongkaran sudah bersiap juga. Ada TNI Angkatan Laut di atas mobil yang dikendarai begitu. Kemudian juga ini sepertinya sudah mau berjalan, Saudara. Nah, dari visual terkini, Saudara, satu mobil TNI Angkatan Laut sudah mulai berjalan. Ini bersama dengan pejabat terkait untuk kemudian memantau ataupun bisa saja ini memulai prosesi pembongkaran pagar laut. Tapi kalau sebelum yang disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, pembongkarannya ini baru akan dilakukan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Nah, ini sudah masuk ataupun juga sudah masuk ke air, ke perairan begitu, sudah mulai menuju ke laut untuk memantau. Begitu satu mobil sudah masuk, sudah menuju ke tengah laut untuk kemudian menuju ke pagar bambu laut yang dipasang di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Ini adalah visual terkini, Saudara. Bagaimana kemudian stakeholder terkait, baik itu TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian juga ada dari Komisi 4 DPR RI, dan kalau tadi gambar terbaru juga ada Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Kemudian ini melakukan rapat koordinasi dan saat ini tengah memantau bagaimana kemudian kondisi pagar laut di Tangerang, Banten. Nampak, Saudara, ini TNI Angkatan Laut bersama stakeholder terkait tengah memantau dan menuju ke titik pagar bambu laut yang dipasang. Rapat koordinasi yang sebelumnya dilakukan tentu saja ini untuk kemudian bisa membereskan seluruh carut-marut terkait dengan pagar bambu laut yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten. Tadi juga tidak hanya di Tanjung Pasir, Saudara, ada pembongkaran pagar laut yang juga dilakukan di daerah lainnya, salah satunya di Desa Ketapang. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda, tadi dilakukan oleh penjabat Gubernur Provinsi Banten. Tadi juga ditemukan bambu-bambu yang diduga ini rencananya akan dipasang menjadi pagar laut, namun
masih tergeletak, tidak digunakan begitu, belum diketahui siapa pemiliknya. Nah, prosesi pembongkaran terus dilakukan setelah sebelumnya pada hari Sabtu 18 Januari 2025 ada pembongkaran yang dilakukan di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Ini sepanjang 2,5 kilometer. Hari ini pembongkaran ditargetkan lebih panjang lagi, jaraknya tidak hanya 2,5 kilometer, dan juga tadi disebutkan oleh Dirjen PSDKP KKP ini menyebutkan bahwa akan menargetkan atau pembongkaran ini akan dilakukan secepat mungkin begitu. Nah, ini juga dari personel TNI Angkatan Laut akan memulai operasinya begitu. Sudah ada kapal-kapal atau perahu yang dijalankan tadi, yang dikendarai sudah ke tengah semua begitu. Di pesisir juga kita lihat ini masih ada personel, kemudian dari stakeholder terkait juga perwakilannya ada di sini, saudara, untuk kemudian melakukan atau mengikuti prosesi pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Mobil kedua ini sudah mulai berjalan. Bisa Nah, ini satu amfibi turun kembali, saudara, ke tengah laut untuk memantau pagar laut yang terpasang di sana. Tidak hanya TNI Angkatan Laut, namun juga ada dari perwakilan Kementerian Kelautan Perikanan, ada dari Komisi 4 DPR RI, dan tadi kalau terbaru, saudara, ada dari Kementerian ATR BPN, yang mana menterinya sendiri, Nusron Wahid, Menteri ATR BPN ini hadir langsung ke lokasi mengikuti rapat koordinasi. Ini adalah visual terkini, saudara, dari udara yang menampakkan atau menunjukkan prosesi pembongkaran pagar laut. Pembongkarannya belum dilakukan, tapi pemantauan ini sudah dimulai. Dan tidak hanya stakeholder terkait yang terlibat dalam prosesi pembongkaran pagar laut hari ini, tapi ada nelayan yang dilibatkan. Berdasarkan informasi dan juga berdasarkan pernyataan dari Dirjen PSDKP bahwa memang nelayan sendirilah yang ingin terlibat dalam prosesi pembongkaran pagar laut ini. Kita akan kembali bahas lebih lanjut soal pembongkaran ini, saudara, bersama Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Pak Mukri, yang masih bersama kami di studio Kompas TV. Pak Mukri, kita lanjutkan kembali. Ini kalau kita lihat tidak hanya soal perusakan lingkungan dengan dipasangnya pagar laut untuk kepentingan pribadi begitu ya, tapi juga ini ada intervensi yang dilakukan kepada nelayan. Ini seperti apa, Pak Mukri? Iya. Pertama kan mereka tuh dibungkam ya, dibungkam aspirasinya, pengetahuannya dan keberaniannya. Karena kenapa? Karena mereka itu kan tahu sebetulnya kapan mulai dipasang, ya orang-orang yang bekerjanya orang dari mana, gitu. Termasuk juga informasi siapa pemodalnya. Tetapi ini kan bagaimana dia akan keluar keberaniannya ini, karena sudah diintimidasi. Kira-kira gitu, termasuk kalau nggak mempan diintimidasi, mendapatkan tawaran-tawaran supaya ikut kerja, pengen duit berapa. Nah, ini cara-cara sebetulnya cara-cara lama. Kalau dia udah nggak mempan, diintimidasi, dikasih duit, nggak mempan lagi dikriminalisasi. Seperti itu modelnya. Nah, termasuk misalnya dirampas dengan cara dimanipulasi, umpama kalau dia surat girik gitu ya, oke mau dijual padahal dia tipu. Gitu, nanti dialihkan atas nama orang lain. Bahkan dia bisa dipidanakan, dianggap mengambil hak punya orang lain. Ini motif-motif lama dalam konteks sengketa tanah ya. Biasanya seperti itu, baik kawasan hutan maupun daratan umum. Nah, memang yang belum terjadi itu dalam skala yang besar itu baru kali ini laut yang namanya decoupling, dibikinkan SGB. Ini nelayan atau masyarakat setempat diintimidasi, kemudian juga dikriminalisasi. Ini hal yang sangat miris ya, Pak Mukri. Dan ini kalau misalnya sekarang pagar lautnya sudah dibongkar, kemudian misalnya nanti Kementerian ATR BPN menyatakan ini menyalahi prosedur, artinya gugur. Nah, selanjutnya, apakah ada langkah hukum atau proses hukum yang harus dilewati oleh pemilik ataupun juga pelaku yang melakukan masangan atau juga membuat pagar laut itu?
Ya kalau umpama dia ya si pemiliknya nih yang udah memperoleh HGB atau SHM mau nuntut kemana, gitu ya. Justru dia ini yang harus segera dibui, harus segera pesantrenkan. Udah jelas-jelas itu perairan laut, gitu ya. Jangankan yang laut, yang daratnya aja lah. Kalau dia kawasan hutan kan nggak boleh juga. Maka antara pihak pemohon dalam hal ini adalah alas haknya dan penerbit legalitasnya, Kementerian ATR maupun BPN yang melaksanakan di bawahnya, ya ini patut untuk dipidanakan. Dua-duanya selain digugurkan sertifikatnya, juga dipidanakan kedua belah pihak sebagai aktor yang menyebabkan timbulnya sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan tersebut. Dipidanakan kalau misalnya kementerian terkait ataupun juga yang pemberi izin begitu ya, ini dipidanakan atas penyalahgunaan prosedur atau apa? Ya, satu dia penyalahgunaan wewenang. Ya. Yang kedua penyalahgunaan prosedur, yang ketiga ya merugikan negara. Baik. Gitu. Kenapa dirugiin? Ya kok kenapa laut ini kok dikapling? Kan nggak boleh dalam ketentuannya. Jadi nggak masuk akal kalau orang-orang BPN sampai segegabah itu. Kalau tidak lagi-lagi ya punya unsur kekuatan yang besar di belakangnya. Nah ini kan beruntung aja sebetulnya. Lagi beruntung, menang nih kita ikhtiar ini hari ini. Kalau enggak, wassalam sudah barang ini. Yakin kami makanya berulang-ulang, jangan cukup berhenti di sini. Ingat ini ya, masyarakat dipantau ya, karena instrumen jerat utamanya itu belum digugurkan. Rencana reklamasi yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun RPJP, rencana strategis RPJMD masih ada. Jerat ini masih ada, lupa aja nanti kita, apalagi tahunan, bulanan masuk lagi barang ini. Jadi sebetulnya ini bukan kasus baru ya, udah cerita lama. Sudah dari 2011 dirancangnya. 2011. Iya, ketika kami misalnya meributkan dari tahun 2015, kan seorang bupati begini bilang, apa itu aktivis-aktivis lingkungan, sosok kayak orang bener gitu yang ngurus-ngurus ini. Ya kenapa kami misalnya mempermasalahkan itu saat itu ya? Satu, nggak boleh dirusak lingkungan ini. Dia sudah pengen kayak orang bener, gitu ya, mau ngurus laut, ngurus ruang terbuka hijau aja sampai hari ini nggak mampu, gitu loh. Itu ada tuh udah pensiun, dan yang dia ikutin kan penjahat juga sekarang. Yang dia ikutin sekarang itu orang yang harusnya masuk bui juga. Ini periksa nih, begundal ini juga. Udah kayak orang bener, ngomong aja kayak orang, kayak ustadz, anteng-anteng kelakuannya bandit, penjahat juga. Saya minta ditangkap juga orang ini. Periksa sesuai dengan kesalahannya, bukan di penjara ya, tangkap dulu kan beda nih. Ya kalau dia betul menyalahi undang-undang, ya udah pesantrennya. Jadi banyak orang ini mukanya bagus, ngomongnya lembut, karena nutupin kesalahan. Kami juga, saya pribadi capek begini nih, capek harus berkeras terus gitu. Pengen juga lah kayak orang lain, tapi siapa lagi menyuarakan karena yang lain flat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.